Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, saya Muhammad Yusuf Soleh dari jurusan Pendidikan Agama Islam kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi yang ada di dalam Ulumul Quran. Materi yang pertama tentang i'jaz. I'jaz secara bahasa berasal dari kata a'jaz yu'jizu i'jaz, yang artinya melemahkan atau menjadikan tidak mampu. Jadi melemahkan dan menjadikan tidak mampu. Secara istilah i'jaz adalah ketidakmampuan siapapun untuk menjawab tantangan Al-Quran. Al-Quran sebagai bukti kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW. Pelaku i'jaz memiliki sebutan yaitu mu'jiz. Mu'jiz di sini atau selanjutnya mukjizat dibagi menjadi dua macam. Di antaranya mukjizat yang pertama adalah mukjizat material indrawi. Mukjizat material indrawi yaitu mukjizat yang tidak kekal dan hanya berlaku pada masa Nabi. Selain masa Nabi Muhammad tidak berlaku juga. Mukjizat ini berlaku pada zaman ketika diturunkannya mukjizat tersebut. Misalnya pada masa Nabi Daud, mukjizat ini diturunkan seperti mukjizat Nabi dapat melunakkan besi. Kemudian mukjizat yang kedua, mukjizat immaterial, yakni mukjizat yang bersifat kekal dan berlaku untuk sepanjang zaman. Mukjizat tersebut berbeda dengan yang pertama. Yang pertama hanya berlaku pada masa Nabi tersebut. Yang pada masa ini mukjizat immaterial bersifat selamanya dan berlaku untuk sepanjang zaman. Mukjizat tersebut adalah Al-Quran. Karena penerimanya ialah Nabi Muhammad SAW untuk seluruh umat manusia. Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir sehingga mukjizatnya harus memiliki sifat yang abadi sepanjang zaman. Baik, selanjutnya dari segi kemukjizatan Al-Quran. Yang pertama, keindahan sastra yang berbeda dengan keindahan sastra orang Arab. Yang selanjutnya, gaya bahasa Al-Quran yang unik. Yang ketiga ialah kefasihan bahasanya. Yang keempat, kesempurnaan syariat. Yang kelima, menampilkan berita yang bersifat ekstologis atau rasional. Yang selanjutnya adalah tidak ada tentangan konsep yang dibawakan. Materi yang kedua yaitu nasih mansuh. Yang kedua saya akan menjelaskan nasih wa mansuh. Secara bahasa, nasih digunakan untuk arti izalah atau menghilangkan. Selain itu dapat digunakan juga untuk makna memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain. Dari sini selanjutnya menurut istilah nasih yakni mengangkat atau menghapuskan hukum syara dengan dalil hukum syara yang lain atau hukum syara yang lebih kuat. Sedangkan mahsuh ialah hukum yang diangkat atau dihapuskan. Hukum mansuh ini dihapuskan. Adapun syarat nasih antara lain yakni yang pertama, hukum yang mansuh adalah hukum yang syara. Yang kedua, dalil penghapusan hukum khitab syar'i yang datang lebih dulu kepadanya. Kemudian selanjutnya khitab ini hukumnya dibawakan atau selanjutnya dimansuh atau dihapuskan. Selanjutnya, kitab yang dihapuskan hukumnya tidak terkait dengan waktu tertentu. Selanjutnya, macam-macam nasih yakni
Yang pertama, nasih bacaan dan hukum. Yang kedua, nasih hukum akan tetapi tilawahnya tetap. Yang ketiga, nasih tilawah sedangkan hukumnya tetap. Selanjutnya, jenis-jenis nasih ada empat, yakni yang pertama, nasih Al-Quran dengan Al-Quran. Yang kedua, selanjutnya ialah nasih Al-Quran dengan hadis ahad. Selanjutnya, yang ketiga, nasih Al-Quran dengan hadis mutawatir. Yang terakhir, nasih sunnah dengan sunnah. Adapun hikmah dari keberadaan nasih dan mansuh tersebut, yang pertama, satu, menjadikan atau untuk menunjukkan bahwa antara ayat dan hukum yang dikandungnya tersebut memiliki tujuan dan fungsi sendiri-sendiri. Ayat fungsinya adalah untuk dibaca, sedangkan hukum yang lain atau hukum yang terkandung dalam ayat tersebut berfungsi untuk sebagai penguatan atau dipelajari dan diamalkan. Selanjutnya, proses pencabutan serta pembatalan suatu hukum umumnya ini disertai dengan tanda-tanda, misalnya pergantian ke hukum yang lebih ringan, dari hukum yang berat ke hukum yang lebih ringan. Terdapat dua golongan ulama yang berbeda pendapat tentang adanya nasih wa mansuh. Ulama tersebut datang dari kalangan baik mutaqaddimin maupun mutaakhirin. Golongan yang pertama tentunya dipelopori oleh Imam Asy-Syafi'i. Selanjutnya An-Nahas, As-Suyuti dan Asy-Syaukani. Mereka membenarkan adanya nasih wa mansuh. Mereka bersandar, para ulama ini bersandar pada firman Allah Quran surah Al-Baqarah ayat 106 dan An-Nahl ayat 101. Sedangkan golongan para ulama yang kedua berbeda pendapat tentunya. Mereka menentang golongan yang pertama, yang dimana mereka menyatakan bahwa Al-Quran itu tidak terdapat nasih wa mansuh. Golongan ulama yang kedua ini atau yang golongan tersebut dipelopori oleh yang pertama Abu Muslim, yang selanjutnya Al-Isfahani, Al-Fahru Razi dan Syekh Muhammad Abduh. Asy-Syafahani berpendapat bahwa tak seorang pun dapat atau berhak, tidak seorang pun dapat atau berhak untuk mengubah firman Allah Ta'ala. Karena kita wajib mempercayai bahwa dalam Al-Quran tidak ada sebuah pembatalan, karena semua ayat bersifat tetap dan wajib untuk diamalkan. Kemudian saya akan menjelaskan materi yang ketiga mengenai kisos. Secara bahasa, kisos berasal dari kata al-qasu yang berarti mencari atau mengikuti jejak. Kisos merupakan berita yang berurutan, sedangkan kisos Al-Quran adalah pemberitaan. Kisos Al-Quran adalah pemberitaan Al-Quran tentang hal ihwal umat yang telah lalu, kenabian yang telah lalu, dan peristiwa yang telah terjadi. Adapun macam-macam kisos, yakni yang pertama, satu, kisah para nabi. Yang kedua ialah kisah yang berhubungan dengan peristiwa yang terjadi di masa lalu dan orang yang tidak dipastikan kenabiannya. Yang ketiga, kisah yang berhubungan dengan peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah, seperti pada saat itu banyak terjadi peperangan. Contohnya perang Badar, perang Uhud, perang Hunai, perang Tabuk, dan perang Ahzab. Maka semuanya akan hijrah dan mi'raj.
Kemudian faedah mempelajari kisos antara lain yang pertama yaitu menjelaskan asas dakwah menuju Allah serta pokok syariat yang dibawa oleh para nabi. Yang kedua yaitu meneguhkan hati Rasulullah dan umatnya atas agama Allah serta memperkuat kepercayaan orang-orang mukmin tentang menangnya agama Islam atau meyakini kebenaran agama Islam dan menghancurkan kebatilan. Yang ketiga yaitu membenarkan risalah para nabi terdahulu. Maksudnya adalah menghidupkan kenangan terhadap mereka dengan mengabadikan jejak peninggalannya. Kemudian yang empat yaitu menampilkan kebenaran Nabi Muhammad dalam perjuangan dakwahnya. Yang kelima menyingkap kebohongan para ahli kitab. Yang keenam kisah yang termasuk atau kisah yang tergolong sebagai sastra yang menarik perhatian umat dan menarik untuk didengar serta mampu mempengaruhi jiwa. Pandangan para ulama mengenai kisos atau pandangan para ulama mengenai kisah-kisah terdahulu di dalam Al-Qur'an. Yang pertama, Mana Al-Khalil Al-Hattan, ia berpendapat bahwa kisosul Quran sebagai pemberitaan Al-Quran tentang hal ihwal umat-umat terdahulu. Hal-hal umat terdahulu dan para nabi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi. Ayat yang menjelaskan tentang kisah-kisah ini paling banyak didominasi oleh ayat-ayat Al-Quran dengan menunjukkan keadaan negeri-negeri, keadaan negeri yang ditempatinya, peninggalan jejak mereka Hasbi As-Siddiqi mengatakan kisosul Quran adalah kabar-kabar Al-Quran mengenai keadaan umat yang telah lalu dan kenabian pada masa terdahulu serta peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di masa lampau untuk menjadi perhatian kita semua. Peranan kisos dalam penafsiran yang pertama yaitu menjelaskan prinsip-prinsip dakwah agama Allah dan menerangkan pokok-pokok syariat yang disampaikan pokok-pokok syariat tersebut disampaikan dalam sabda Nabi. Yang kedua menetapkan hati Rasulullah dan umatnya serta memperkuat keyakinan kaum muslimin terhadap kemenangan yang benar dan kehancuran kebatilan. Yang ketiga mengoreksi pendapat para ahli kitab yang suka menyembunyikan keterangan yang benar, petunjuk-petunjuk Al-Quran yang benar, mereka menyembunyikannya dan Al-Quran membantahnya dengan argumentasi yang terdapat dalam kitab suci. Karena para ahli kitab menggantinya dengan bahasa mereka sendiri. Yang keempat, lebih meresapi pendengaran dan memberikan kemantapan hati pada setiap jiwa mukmin dan pendengarnya. Karena kisah-kisah itu merupakan salah satu kisah inspiratif yang dapat memberikan pembelajaran dan memberikan contoh sebuah peradaban kehidupan. Yang kelima, untuk memperlihatkan kebenaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam dakwah dan mukjizat Nabi Muhammad, yakni Al-Quran sebagai mukjizat umat Islam. Yang keenam, menanamkan pendidikan akhlak dan mempraktekannya di dalam hati kita dan ditanamkan di dalam jiwa. Penggunaan kisah dalam pendidikan, yakni penggunaannya yang pertama sebagai petunjuk atau irsyad. Yang kedua, dialogis atau konsep dialogis dan menjawab persoalan. Yang ketiga, mengingatkan
untuk aspek berzikir. Yang keempat, menjadikan hikmah dan pelajaran. Yang kelima yaitu sebagai pembawa berita atau ancaman. Kemudian saya akan menjelaskan materi amsal. Amsal adalah jamak dari kata masal, yaitu suatu keadaan di mana keadaan tersebut atau keadaan itu ditujukan untuk sebagai pengisah yang menyerupakan sesuatu dengan keasliannya. Amsal digunakan untuk mengungkapkan suatu keadaan, kisah-kisah yang menakjubkan untuk diceritakan. Rukun amsalul Quran yang pertama yaitu harus ada yang diserupakan atau al-musyabbah. Yang kedua harus ada alat tasbih. Yang ketiga harus ada asal ceritanya, al-musyabbabih. Yang keempat harus ada segi persamaannya, wajhul musyabbah. Selanjutnya saya akan memberikan contoh tamsil. Contoh tamsil tersebut berada dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 41. Sejarah amsal Al-Quran. Sekarang sejarah amsal Al-Quran, yakni dipelopori oleh orang yang pertama kali mengarang ilmu ini. Ilmu amsal Al-Quran ini dikarang oleh Syekh Abdurrahman bin Husain An-Naisaburi. Kemudian ilmu ini dilanjutkan oleh Imam Abdul Hasan bin Muhammad Al-Mawardi. Kemudian ilmu ini terus dikembangkan dan dilanjutkan oleh Imam Syamsuddin Muhammad bin Abi Bashrin Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Para ulama tersebut yang telah mengembangkan ilmu. Kemudian macam-macam amsal dalam Al-Quran. Menurut pendapat Mana Khalil Al-Khatan, amsal adalah Al-Quran. Amsal Al-Quran ada 3 macam. Yang pertama, amsal musyarrah amsal. Amsal musyarrah amsal, yakni amsal yang di dalamnya menjelaskan tentang lafaz masal. Menjelaskan lafaz masal atau sesuatu yang menunjukkan tasbih. Sesuatu yang menunjukkan tasbih ini biasanya ditemukan di dalam Al-Quran. Yang kedua, amsal kaminah. Amsal kaminah yaitu amsal yang datang tidak secara langsung, datangnya tersembunyi, dan disebut juga dengan amsal yang tidak tegas dengan sebutan lafaz tamsil. Yang ketiga, amsal mursalah. Amsal mursalah yaitu amsal dengan jumlahnya telah diketahui, yang disebut secara terlepas tanpa ditegaskan lafaznya. Lafaz tasbih tersebut akan tetap didapati dan dapat digunakan dalam bertasbih dalam keseharian. Adapun manfaat mempelajarinya. Manfaat mempelajari amsal yaitu yang pertama, dapat mengetahui salah satu aspek mukjizat yang ada dalam Al-Quran secara lebih lengkap dan dalam. Yang kedua, dapat lebih memahami kandungan ayat-ayat dalam Al-Quran. Yang ketiga, sebagai sarana berbagi atau dapat mentransfer amsal ke dalam pembicaraan sehari-hari bagi kepentingan dakwah Islam, perkembangan agama Islam. Karena penggunaan amsal dalam pendidikan, yaitu penggunaan dalam pendidikan ini diyakini dapat dijabarkan dengan menggunakan gambaran tujuan amsal tersebut. Misalnya dalam pembelajaran disampaikan dengan yang lebih jelas atau konkret dan mudah dipahami. Amsal Al-Quran digunakan untuk menanamkan nilai-nilai yang baik, nilai-nilai ajaran agama Islam terhadap seluruh umat manusia, terutama umat
Islam atau umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian saya akan membahas aksom. Pengertian aksom. Aksom adalah bentuk jamak dari kata kosom yang berarti sumpah. Karena aksom ini sering digunakan umumnya dalam percakapan. Sifat aksom adalah percakapan yang ringkas. Kosom diartikan sebagai pengikat jiwa. Pengikat jiwa tersebut ditujukan untuk sesuatu agar diketahui makna yang hakiki maupun makna iktiqadi yang dipandang besar oleh orang yang bersumpah tersebut. Aksom memiliki unsur-unsur di dalam Al-Qur'an, yaitu unsur-unsur aksom tersebut. Yang pertama, fiil yang ditranstifikasikan yaitu dengan ba. Kedua, muqsam bih. Yang ketiga, muqsam alaih. Yang kemudian macam-macam aksom di dalam Al-Qur'an. Yang pertama tentu zohir, aksom haruslah jelas. Yang kedua tegas. Yang ketiga mudmar, mudmar itu bersifat tidak jelas. Maka ketika mempelajari aksom dalam Al-Qur'an, maka kita akan mengetahui faidahnya, yaitu sebagai penguat perkataan yang masyhur untuk memantapkan dan memperkuat kebenaran di dalam jiwa pribadi setiap muslim tentunya. Jadal Al-Qur'an, pengertian jadal Al-Qur'an. Jadal adalah bertukar pikiran dengan cara bersaing dan berlomba untuk mengalahkan lawan. Saling berlomba-lomba untuk mengalahkan. Pembagiannya atau macam-macam jadal, pembagiannya yang pertama yaitu 1. Menyebutkan ayat-ayat kauniyah yang disertai perintah yang jelas untuk melakukan, untuk mendapat perhatian dengan pemikiran yang dijadikan dalil bagi penetapan dasar-dasar kaidah tersebut. Yang kedua, membantah pendapat para penentang dan lawan serta mematahkan argumentasi mereka yang lemah dengan argumentasi penguat dalil dengan. Nah, yang selanjutnya, yang ketiga, dapat membuktikan kebenaran atau dapat membalikkan kejahatan atau kebatilan tersebut. Yang keempat, membungkam lawan dan mematahkan hujahnya dengan menjelaskan bahwa pendapat yang dikemukakannya itu, pendapatnya tersebut dapat menimbulkan suatu pendapat yang tidak diakui oleh dari berbagai kalangan siapapun. Tidak diakui dari berbagai kalangan. Adapun metode jadal Al-Qur'an, yakni biasanya metodenya yaitu dengan berdebat dengan para penentang menggunakan dalil dan bukti yang kuat serta jelas. Selain itu, bukti tersebut haruslah dapat dimengerti oleh setiap kalangan, baik kalangan yang sudah akademisi, yang sudah paham, maupun orang-orang awam. Kemudian peranan jadal dalam Al-Qur'an yaitu digunakan untuk penafsiran, menampakkan hak kebenaran dan membangun hujah. Kemudian materi Israiliyat. Israiliyat ini ditinjau dari segi bahasa atau etimologis, berasal dari kata Israiliyat. Ini Israiliyat adalah bentuk jamak dari kata Israiliyah, yakni bentuk kata yang dinisbatkan pada kata Israel tersebut yang berasal dari bahasa Ibrani, dari Isra. Isra yang berarti hamba dan yang bermakna Tuhan. Para ulama sepakat bahwa Israiliyah memiliki unsur-unsur dari luar. Unsur-unsur luar tersebut masuk ke dalam agama Islam. Tetapi mereka tetap berbeda pendapat tentang jenis materinya tersebut. Israiliyat merupakan berita yang dinukil berasal dari Bani Israel, baik dari kalangan Yahudi maupun dari umat Nasrani. Israiliyat adalah
berita-berita yang diceritakan oleh para ahli kitab. Para ahli kitab menceritakan berita-berita Israiliyat ini, mereka yang masuk ke dalam agama Islam. Mereka bercerita mengenai nabi dan umat terdahulu sebelum agama Islam, karena seringkali berita yang terdapat dalam Taurat, karena mereka menceritakan dari kitabnya Taurat dan Injil, karena berita dalam kitab tersebut lebih luas dari yang ada diceritakan di dalam Al-Quran. Peran Israiliyat di dalam tafsir, peran dalam tafsirnya tersebut, yang pertama sebagai pengaruh kebudayaan Yahudi. Maksudnya sebagai pengaruh kebudayaan Yahudi dan Nasrani, penafsiran tersebut di dalam Al-Quran. Pandangan para ulama terhadap hal ini, terhadap Israiliyat ini, adapun pandangan tersebut rata-rata dibagi ke dalam dua kelompok pendapat. Pertama, pendapat ulama klasik, yang kedua pendapat ulama kontemporer. Pendapat ulama klasik dipelopori yang pertama Ibnu Taimiyah, yang bertolak dari sudut pandang kedua. Berbeda dari ulama yang kedua, ia menjelaskan bahwa Israiliyat sejalan dengan ajaran agama Islam, bahwa dapat dibenarkan dan ini boleh untuk diriwayatkan. Sedangkan Israiliyat yang menurutnya Israiliyat yang tidak sejalan dengan agama Islam harus ditolak dan tidak boleh diriwayatkan. Sementara menurut ulama kontemporer, yang pertama dipelopori oleh Muhammad Abduh mengkritik kebiasaan tersebut, kebiasaan para ulama tafsir generasi pertama yang tadi tersebut, bahwa terlalu banyak menggunakan Israiliyat sebagai penjelas Al-Quran. Menurutnya, kebiasaan ini sangat tidak baik. Itu telah mendistorsi pemahaman terhadap ajaran agama Islam. Sikap keras ditunjukkan, terutama diperlihatkan oleh muridnya yang bernama Rashid Ridho. Ia mengatakan bahwa riwayat-riwayat Israiliyat secara ekstrim diriwayatkan oleh para ulama yang sebenarnya, karena yang telah dijelaskan telah keluar dari konteks yang ada di dalam Al-Quran. Adapun tokoh-tokoh Israiliyat, tokoh-tokoh Israiliyat antara lain, yang pertama satu Ka'ab al-Ahbar, dan bersama dengan Wahab bin Munabbih, Abdullah ibnu Salam, Wahab ibnu Munabbih. Adapun contoh-contoh Israiliyat atau kisah. Contohnya yang pertama, kisah seorang pria yang melewati sebuah negeri. Kisah ini telah diabadikan dan telah disebutkan dalam Al-Quran, termaktub dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 259. Yang kedua, kisah orang yang terputus dari ayat-ayat Allah. Kisah ini telah diterangkan dalam Al-Quran, terutama dalam Quran surah Al-A'raf ayat 175 sampai 177. Kisah yang ketiga, kisah sebuah penduduk sebuah kota. Kisah ini telah ada termaktub dalam Quran surah Yasin. Selanjutnya, kisah Luqman dan keluarganya. Kisah Luqman dan keluarganya tentu telah familiar di kalangan kita, telah disebutkan dalam Quran surah Luqman ayat 12 sampai 19.
Selanjutnya ada kisah keberhasilan syaitan dalam menyesatkan anak Adam. Kisah ini ada diceritakan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 27. Quran surah Al-Maidah ayat 27 sampai ayat yang ke-32. Demikianlah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini mengenai penjelasan materi di dalam ulumul Quran. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.